Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat ibadah pada sidang jemaat sekalian yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Minggu ini kita memasuki minggu ke-23 sesudah Trinitatis. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Gusti Madia Alipudio MD. Mari kita bersama-sama masuk dalam panggilan beribadah. Perjalanan panjang Gereja Kristen Protestan di Bali hendak kita kenang dan syukuri dalam bulan syukur HUT ke-93 GKPB ini. Mari jalani bulan syukur ini dalam sukacita bersama saudara seiman. Mari kita awali ibadah hari ini dengan pujian dari PKJ nomor 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Firman Tuhan yang menuntut ibadah kita di pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut,
Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau karena melalui anak-anak kami Engkau mengingatkan kami bahwa betapa dahsyatnya Engkau ya Allah. Engkau dapat menyaksikan melihat segala sesuatu yang kami perbuat di dalam kehidupan kami.
sekalipun kami melakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak seorang pun kami anggap tahu perbuatan jahat yang kami lakukan. Tapi melalui pujian ini kepada kami diingatkan bahwa ada satu pribadi yang tahu segala sesuatu yang kami perbuat. Oleh karena itu tidak ada dosa yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui apa yang diimani oleh anak-anak kami, melalui pujian dan apa yang kami imani ini akan menjadi kendali di dalam hidup kami untuk tidak melakukan kejahatan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami supaya anak-anak kami terus dapat melakukan apa yang baik yang boleh disaksikan oleh Tuhan. Sekarang kami mohon berkat ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu dalam masa tumbuh kembangnya saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak silakan. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan kita bermazmur. Kita buka kitab Mazmur 125. Kita akan baca ayat 1 sampai 5. Kita membacanya secara litani. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Tidak sana yang diberikan kepada orang-orang benar, Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya pada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan menyatakan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. haleluya. Kiranya
sesungguhnya siapapun sesungguhnya orang yang berdosa tidak layak untuk menghadap Tuhan. Oleh karena itu kita memohon pengampunan penyucian dari Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk menyucikan kehidupan kita. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Hosea 14 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab muka-Ku telah surut dari mereka. Pertobatan membuat hati Tuhan menjadi lembut. Pertobatan membuat hati Tuhan penuh dengan pengampunan. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan kita dan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan anugerah pengampunan boleh terjadi bagi kita hanya di dalam nama Allah, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita rayakan pengampunan Tuhan, mengatakan terima kasih dan mengampuni. Sebagai orang yang telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, marilah kita dengan kesetiaan melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan. Kita bersama-sama diingatkan dengan hukum Tuhan melalui Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan membacakan untuk kita semua ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan
memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah 10 perintah Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya Israel dan untuk kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan pujian. Kitab Jemaat 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamat. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu yang tertulis dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Hendak kami baca, hendak kami pahami, dan kami renungkan di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui Tuhan menolong dan menuntut kami, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, baik anak-anak-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan baik yang ada di ruangan ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Bapa, Roh mula yang mempersatukan kami, Roh mula yang memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7 di bawah judul kepatuhan kepada pemerintah. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 3 mulai. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapat hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak
kita, ajar kita yang berbuat jahat, maka kami di tempat takut kepada kita. Berbuatlah dengan baik, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak cuma pemerintah menyanggah Dia. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas dan bertanya atas orang yang berbuat jahat. Sebab itu, sendiri bukan saja oleh karena kebukaan Allah, tetapi juga oleh karena suara. Itulah juga sebabnya maka kami kembali pada bayar dan semuanya pajak kepada orang yang telah menerima pajak, cukai kepada orang yang telah menerima cukai, rasa takut kepada orang yang telah menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang telah menerima hormat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, dan berbahagia atas setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tentu saya menyambut kita semua yang berhadir dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Dan berharap semua yang hadir ada dalam keadaan sehat, pun seluruh warga jemaat ada dalam keadaan sehat juga. Karena memang acara suasana hujan sudah mulai turun, kita rentan terhadap sakit penyakit. Ya, karena itu kita perlu menjaga diri kita. Pada hari ini ya ada 3-4 orang saudara kita yang masuk rumah sakit tubuh Cindy. Jadi dia mengalami anemia, kekurangan darah. Kemarin saya melihat masih dirawat di ICU, di IGD, dan menjalani transfusi darah. Bu Metriani hari Kamis yang lalu menjalani operasi mata untuk keempat kalinya barangkali. Ya, itu luar biasa ketika kita tidak memiliki penglihatan yang baik, itu sangat terganggu. Kemudian kepatuhan adalah sikap yang sesuai dengan peraturan yang telah diberikan. Jadi sikap yang sesuai dengan peraturan yang diberikan. Nah, inilah yang menjadi norma etika yang senantiasa kita tanamkan di dalam kehidupan bersama kita. Kita menanamkan kepatuhan biasanya kepada anak-anak kita. Untuk apa? Supaya mereka mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh keluarga. Demikian juga kita bersama-sama, kalau murid juga supaya patuh, kita merindukan anak-anak di sekolah patuh pada peraturan, kepatuhan. Dan ketika anak-anak itu patuh, kita senang dan berbahagia. Kepatuhan itu juga berlaku pada karyawan di mana kita bekerja. Kepatuhan itu dituntut karena dengan melalui kepatuhan akan ada ketertiban, suasana kerja yang menyenangkan. Saya yakin dan percaya ketika kepatuhan itu dilakukan di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, pasti
suasananya akan menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kepatuhan itu tidak saja dituntut kepada anak-anak, dituntut kepada murid, tidak dituntut saja dituntut pada kakak-anak, tetapi sungguhnya dituntut juga perlu dilakukan oleh para orang tua, oleh para pimpinan, baik itu di lembaga, pimpinan gereja, bahkan di dalam kepemerintahan. Supaya apa? Supaya sekali lagi dengan adanya kepatuhan maka terciptalah suasana yang menyenangkan, suasana yang damai, suasana yang sungguh-sungguh kita idam-idamkan. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bersama dengan untuk kepatuhan kepada pemerintah. Bagaimana kita seharusnya berlaku kepada pemerintah? Mari kita bersama-sama belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang sikap jemaat kepada pemerintah. Di dalam pembacaan kita tadi, Roma 3:11 ayat 1 sampai dengan 7. Di sana Rasul Paulus mengajak jemaat agar jemaat itu patuh kepada pemerintah. Pengajaran Rasul Paulus ini didasari atas suasana yang terjadi pada waktu itu, di mana orang-orang Kristen Yahudi yang berasal dari turunan Yahudi khususnya, mereka merasa tidak layak diperintah oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa diri lebih tinggi derajatnya dari orang-orang bukan Yahudi. Karena itu